Halo Sobat Berakhlak, bersama kelompok kami, kelompok 3, kami akan mengajak Anda melihat bagaimana nilai berakhlak diterapkan dalam tugas sehari-hari ASN. Seperti apa tantangan dan kisah di baliknya? Yuk, simak podcast ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Oke. Terima kasih Pak Jire sudah membuka podcast pada kesempatan pagi ini. Sekarang seperti yang sudah Pak Jire sebutkan bahwa tema podcast kita hari ini adalah berakhlak. Apa itu berakhlak? Berakhlak adalah core value dari ASN yang akronimnya ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Apa sih berorientasi pelayanan? Berorientasi pelayanan berartinya kita mampu memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam hal ini mereka adalah pengguna layanan dan akhirnya mereka merasa puas. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti yang tiap hari kita lakukan, yaitu menerima kunjungan dari keluarga warga binaan. Kita memastikan mereka dengan mudah mengakses, dengan kita juga ramah, dan akhirnya mereka juga merasa puas. Kita coba lihat yang kedua, yaitu akuntabel. Mungkin Pak Vito bisa jelaskan apa itu akuntabel, Pak? Menjalankan suatu tugas dengan bertanggung jawab, integritas tinggi, cekatan, dan juga tidak dipengaruhi oleh seseorang atau saudara dua, sehingga terjadinya penyalahgunaan oleh kita sendiri. Mengapa suatu nilai seperti akuntabel itu penting untuk kita laksanakan? Karena pertama, kita harus menjaga yang namanya percaya diri. Kita melayani mereka, kita dipercaya terus dan tidak ada rasa hilang percaya dari masyarakat kita. Selain itu juga menghindari sanksi hukum, di mana ketika kita menerapkan nilai akuntabel pada diri kita sendiri, kita tidak ada yang namanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan kita sendiri yang mana dapat dijerat oleh sanksi atau hukum itu sendiri. Contoh-contoh kecilnya seperti di tugas dan juga ketika melaksanakan pengajuan revisi kepada warga binaan. Saya itu saja. Jadi intinya akuntabel itu tanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada kita ya, gitu ya. Selanjutnya kita ke yang ketiga, kompeten. Mungkin Pak Jun bisa jelaskan apa itu kompeten? Oke, baik Pak Bisma, makasih untuk kesempatan Pak Bisma. Jadi kompeten itu pada garis besarnya itu sebuah kompetensi. Kompeten itu kemampuan dari seseorang untuk memperdalam sebuah ilmu dan keterampilannya yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari supaya menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien. Kalau konteks kompeten sebagai seorang ASN, khususnya penjaga tahanan, itu memang sangat-sangat diperlukan. Sebuah sangat nilai yang sangat urgen untuk kita sebagai seorang penjaga tahanan itu ketika kita melakukan pelayanan, di mana pelayanan kita terhadap warga binaan maupun keluarga warga binaan maupun masyarakat umum awam seluruhnya. Kompeten itu diperlukan ketika mereka menanyakan sebuah hal-hal yang di luar dari pengetahuan mereka kepada kita. Kita bisa menjelaskan dengan kalimat yang baik dan benar. Kita bisa meluruskan suatu hal yang dari pemikiran orang luar tidak tahu seperti apa. Itu gunanya kompeten. Kita membekali ilmu kita sebanyak-banyaknya sehingga ilmu kita ini dapat berguna bagi masyarakat luas maupun warga binaan sendiri untuk kita bertugas maupun untuk keluarga warga binaan. Kalau kompeten
kompeten sejauh ini sebagai penjaga tahanan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi intinya kita harus punya dan harus mengembangkan ya skill yang kita punya. Ya, betul sekali Pak Bisma. Lalu Dikembangkan. ada harmonis Pak Jum. Apa itu harmonis? Oh, kalau harmonis itu menarik. Harmonis itu kalau di bahasa KBBI itu punya makna yang selaras. Selaras kata itu adalah harmoni. Harmoni dalam konteks kita di rumah tahanan negara itu berarti kita bisa untuk menunjukkan sikap saling peduli, baik antara kita sang petugas maupun peduli kita kepada warga binaan, dan juga sikap saling menghargai. Dalam konteks rutan itu kalau kita petugas itu, kalau kita itu dipanggil sebagai seorang papa, warga binaan itu anak. Dalam konteks harmoni sendiri berarti kita melakukan tugas kita sebagai seorang ayah yang mendidik anak-anak kita. Jadi ketika mereka berbuat salah, itu menindaknya itu dengan cara yang manis, cara yang manusiawi, cara seorang ayah mendidik anak. Tidak perlu dan kekerasan baik verbal maupun fisik. Jadi kalau mereka salah ya sudah, berikan mereka sebuah gambaran konsekuensi yang sepadan dengan perilaku mereka tanpa mendiskriminasikan mereka sebagai manusia. Ya, mungkin itu saja. Jadi harmonis intinya kita saling merangkul untuk mencapai tujuan bersama. Betul Pak Bisma. Selanjutnya ada loyal. Apa itu loyal Pak Boy? Oke, loyal. Nilai koras and following berakhlak, nilai loyal. Loyal itu artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai ini sangat penting dan krusial bagi kita di rutan atau lapas karena sangat penting untuk menjaga keamanan dan pembinaan untuk warga binaan. Kenapa penting? Karena jika petugas sudah memiliki sifat dan loyal, ia bukan mungkin lagi tidak akan menerima suap dari keluarga hubungan untuk memasukkan barang-barang terlarang. Nah, contoh nyata yang kita ambil itu petugas pintu utama. Dia bisa saja menolak barang-barang terlarang meskipun keluarga hubungan itu memberikan uang Terima kasih. Uang terima kasih lah, gitu kan, atau uang gelap, gitu kan. Ceperan. Tapi karena petugas pintu utama itu dia memiliki sifat yang loyal dan cinta pada kantornya, kita bisa bilang begitu, dia menolak dengan tegas uang tersebut dan tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP. Ya, begitu saja mungkin dari saya. Jadi intinya loyal itu bekerja sepenuh hati dan meskipun ada yang kita korbankan ya Pak Boy. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oh, kita selanjutnya ke Pak Ari. Pak Ari, apa itu adaptif Pak Ari? Ya, adaptif. Adaptif itu dia diambil dari kata adaptasi, di mana yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jadi nilai adaptif sendiri pada nilai berakhlak yaitu bagaimana kemampuan ASN itu untuk bisa menyesuaikan diri, berinovasi, serta antusias dan proaktif dalam menghadapi perubahan dan tantangan baru. Kenapa ini penting? Nilai adaptif sendiri ini penting digunakan untuk meningkatkan skill untuk menyesuaikan diri setiap pasien untuk mengikuti perubahan atau tantangan yang ada seperti di era digitalisasi sekarang ini, di mana kita dituntut untuk menyesuaikan diri untuk bisa meningkatkan instansi yang ada. Itu contohnya itu seperti sekarang itu kita dalam melakukan penerimaan warga binaan baru, di mana di sini sudah dilakukan menggunakan digitalisasi atau online, di mana kita semua dicatat di komputer dan datanya dikirim ke pusat melalui komputer. Nah, itu saja dari saya. Jadi intinya adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja yang ada. Kita yang terakhir yaitu kolaboratif. Mungkin Pak Vito bisa jelaskan apa itu kolaboratif, Pak? Kolaboratif. Ya, kalau kolaboratif itu pada dasarnya kolaboratif itu adalah sikap terbuka untuk bekerja sama dengan semua orang untuk membangun sinergi bersama dalam melakukan suatu hal. Namun untuk pada saya sendiri, kolaboratif itu intinya bahwa kita bekerja sama untuk membangun
membangun suatu sistem layanan yang baik di masyarakat. Bahwasanya sebagai seorang petugas, seorang ASN, kita aktif untuk mengadili pihak-pihak lain dalam melakukan pelayanan. Mengapa kolaboratif itu penting bagi seorang ASN, khususnya bagi kita di Rutan Baru BPN ini? Yang pertama, kolaboratif itu dengan kolaboratif kita dapat menggandeng Instansi lain. Untuk melakukan pelayanan terhadap warga binaan. Seperti contoh ketika kita menggandeng TNI Polri dalam melaksanakan penggeledahan di kapal dunia. Selain itu juga dengan kolaboratif sendiri kita menjamin pemenuhan dari kebutuhan warga binaan itu sendiri. Seperti contoh ketika kita membuka klinik di dalam rutan. Dengan begitu kita dapat menggandeng puskesmas terdekat agar dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan warga binaan, khususnya dalam pemenuhan obat dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Saya itu saja tentang kolaborasi. Terima kasih. Berarti intinya kita bekerja sama untuk menggapai satu tujuan. Ya, betul sekali. Baik, itu adalah penjelasan pada podcast kali ini, apa itu berakhlak, unsur-unsurnya apa saja, contohnya, dan manfaatnya untuk masyarakat. Pada kesempatan ini kita akan mengambil inti dari apa yang tadi kita bahas. Intinya kita merupakan ASN, kita bukan hanya pelayan publik saja, tapi kita belajar untuk membangun diri sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Mungkin itu saja, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao.